Kasus penipuan berkedok pengobatan dengan terlapor Guntur Bumi hingga kini tak kunjung usai. Banyaknya ekspasien yang merasa jadi korban kini menimbulkan anggapan negatif terhadap metode pengobatan yang dilakukan. Dugaan kasus penipuan Guntur Bumi dengan status sebagai terlapor di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya bukanlah kasus pertama yang dilakukannya. Pasca sempat dilaporkan atas tindak pidana pencurian emas seberat 200 gram. Meski pernyataan dari pihak kepolisian telah disampaikan, pihak kuasa hukum Guntur Bumi tetap mengelak jika kliennya itu disebut pernah melakukan tindak pidana pencurian. Jadi pada saat korban melaporkan dan semua saya diberitahu dari rekan saya bahwa barang telah ditemukan di Ustadz Guntur Bumi, maka saya melakukan penahanan kepada Ustadz Guntur Bumi. Setelah saya melakukan pemeriksaan fisik, ditemukan 15 buah gelang dan 3 buah cincin. Saat itu saya melakukan pemeriksaan kepada kas UGB atas laporan dari korban. Itu saya minta izin kepada petugas bandara untuk melakukan X-ray pada tas Pak UGB sebanyak 2 kali. Dan setelah melakukan X-ray 2 kali, baru situ saya yakin bahwa ada barang korban yang terdapat dalam tas dalam korban Pak UGB itu, tas Pak UGB itu berupa emas dalam bentuk gelang. Kami punya bukti video Guntur Bumi diinterogasi oleh pihak kepolisian Bandara Sepinggang. Nah, pada saat ditemukannya emas milik klien kami sebanyak 200 gram di tas pinggang yang melekat pada badan Guntur Bumi. Perkara itu kan tidak pernah ada sebetulnya, ya. Tidak pernah ada diada-adain. Ya. Kalaupun sudah dimaafkan, ya kita sih karena apa? Menyambung dari pembicaraan si ibu itu, si Ibu Haji itu kan dia bilang kan sudah dimaafkan. Perkara yang mana yang sudah dimaafkan? Kemudian emasnya itu ada di mana saat ini? Jadi ini memang propaganda ini luar biasa. Yang katanya kecurian emas, tapi emasnya sampai dengan saat ini ada di dia. Modalnya pun kemudian ada video rekamannya pun tidak ada hubungannya dalam perkara pencurian. Ini tuh saya sorry itu saya. Ini pengacaranya dulu ikut PKPA atau enggak? Tak terima dituding sebagai pencuri emas, tim kuasa hukum Guntur Bumi menilai bahwa tudingan pihak korban atas kliennya adalah usaha pembunuhan karakter semata. Saya sebenarnya sangat menyayangkan, karena pada prinsipnya seorang muslim itu satu sama lainnya bersaudara, ya. Kalau ada satu dan lain hal, misalnya ada miskomunikasi, ya kembali lagi kepada sunnahnya bahwa kita tuh satu iman, ya. Yang tidak satu iman aja kita bantu, ya. Kenapa dia harus berkoar-koar untuk menyerang seorang yang satu iman lagi di TV? Beliau ini termasuk juga si ibu yang Bu Haja itu, ya, sama si ibu yang katanya dilecehkan, sebetulnya cuma dipecundangi oleh rekan-rekan pengacara, ya. Menurut saya sih itu oknum, ya, menurut saya. Kenapa? Tidak diberikan pembelajaran hukum yang bagus. Lain Guntur Bumi, lain pula dengan kuasa hukumnya. Guntur Bumi yang sempat tertangkap tangan di Balikpapan ternyata sempat mengaku bahwa dirinya bukanlah seorang pengusaha seperti apa yang telah disampaikan oleh kuasa hukumnya. Selama saya jadi lawyernya atau tim jadi lawyernya nggak ada masalah. Dia bilang dia punya perusahaan tanker, enggak. Kalau yang itu enggak. Itu memang enggak. Kalau yang saya I'm sure itu enggak punya. Tahu karena beliau itu sekarang itu Ustadz mahal. Kita bukan cuma UGB lah, ya. Itu bukan rahasia umum lagi. Dan beliau juga memang jadi ustadz itu jadi dai, ya. Jadi dai itu kan profesional seseorang itu kan ditentukan dari nilai kualitas dan kuantitas seseorangnya, ya. Saya lihat kualitas UGB memang luar biasa. Selain beliau juga dai, memang ada beberapa perusahaannya itu salah satunya, ya, yang saya tahu sih rental mobil di mana Palembang,
terus ada beberapa perusahaan retail itu yang saya tahu. Berarti punya usaha juga? Punya, dan beliau juga sampai dengan saat ini beliau tuh masih ceramah kemana-mana, masih dakwah kemana-mana dengan pokok dari profesinya beliau itu ustaz, dai. Saya jujur ada berbagi. Saya ini orangnya memang tukang. Saya lebih baik saya ngomong daripada berantakan semua. Akankah kasus penipuan dengan terlapor Susilo Wibowo